Shalom adik-adik semua. Shalom Lause. Selamat hari Minggu. Yuk sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Sama-sama kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang isengin cecenya atau kokonya. Sama-sama kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, dan berterima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kiranya ibadah kami menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan. Tuhan, kiranya Tuhan menerima puji-pujian kami, dan biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Adik-adik, yuk sama-sama kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau dengan semangat memuji Tuhan. Kita naikkan pujian I Will Sing for Jesus. Semuanya bangkit diri ya, dengan penuh semangat gerakannya juga ya. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan kekuatanku, untukmu Tuhan, untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. I will sing for Jesus, I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan kekuatanku, untukmu Tuhan, untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan, untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya.
Nah adik-adik, Lausu mau tanya nih, talenta kalian apa sih? Lausu coba tanya ya sama Cece Joyce ya. Cece Joyce talentanya apa sih Cece Joyce? Pintaran. Oh, Cece Joyce pintar, berarti nilainya selalu bagus-bagus ya. Kalau Lausu Vivi talentanya apa Lausu? Apa ya? Kayaknya nyetir deh. Oh, Lausu Vivi jago nyetirnya. Berarti nanti kalau kalian mau pergi jauh-jauh, kalian bisa minta disetirin sama Lausu Vivi ya. Nah, kalau Lausu ini talentanya menyanyi. Nah, adik-adik kita semua itu dikasih Tuhan talenta yang berbeda-beda. Tapi Tuhan juga memampukan kita untuk memakai talenta itu untuk memberkati orang lain. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bersama Tuhan, aku bisa. Ya adik-adik, dengan semangat kita menyanyikan lagu ini ya. Sama-sama kita bangkit berdiri semuanya, penuh sukacita kita memuji Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Iya, bersama Tuhan kita pasti bisa. Adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lausu Peter. Adik-adik harus jadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, khususnya dengar apa kata firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga, nanti masuk surga. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya?
Wah, seneng ya. Sekarang kita bisa sama-sama menikmati ibadah sekolah minggu melalui online. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan kita merenungkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah online pada saat ini. Bapak, sebentar lagi kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh kami mengerti dan kami juga boleh hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita baca kitab. Saya akan bacakan dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Lalu dilanjutkan dengan ayat 6 sampai ayat 7. Ya, harus dibacakan ya. Keluaran pasal 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tongkatmu itu? Di tanganmu itu maksudnya. Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu ia firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Nah, adik-adik, tadi kita udah baca kitab. Itu ceritanya Musa, dia mau ketemu raja. Nah, adik-adik kalau ketemu raja gimana? Senang nggak? Kalau misalnya adik-adik ketemu presiden, senang nggak ya ketemu presiden? Nah, adik-adik, Musa, dia mau ketemu Raja Firaun. Tapi dia bingung. Kenapa Musa bingung? Nah, adik-adik, Musa bingung karena Musa mau keluarin orang Israel dari Mesir. Dengan cara ngomong sama Firaun, sama raja. Ya, itu yang buat Musa bingung. Gimana caranya nih? Si Musa ngomong sama raja, supaya raja bisa keluarin orang Israel dari Mesir. Musa pikir, garuk-garuk kepala. Apa, gimana caranya ya? Gak bisa tuh. Nah, kepikiran sama Musa gimana caranya. Lalu kemudian Musa tanya Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau saya ngomong, dia gak percaya? Nah, lalu kemudian Tuhan suruh Musa melakukan sesuatu. Nah, kita lihat tadi, ya, Musa disuruh apa? Lempar tongkatnya. Ya. Jadi Tuhan tanya sama Musa, Musa, di tangan kamu ada apa? Ya. Waktu itu Musa pegang tongkat. Jadi Musa bilang, ada tongkat Tuhan di tangan. Lalu kemudian Tuhan suruh apa? Lempar tongkat itu, lalu tongkat itu akan menjadi ular. Nah, waktu itu Musa lempar tongkatnya, beneran jadi ular. Lalu kemudian Musa lari. Waktu Musa lihat itu ular, langsung Musa kabur. Ya, siapa nggak takut sama ular? Ya, adik-adik takut ular nggak? Takut ya kalau ada ular tiba-tiba di depan kita. Ya, jadi Musa pas lihat tongkat itu berubah jadi ular, dia langsung kabur. Berarti itu ular beneran adik-adik, bukan ular mainan. Nah adik-adik, waktu Musa lari itu Tuhan bilang, Musa sekarang kamu pegang ekornya, lalu dia akan kembali jadi tongkat. Wah, Musa langsung coba adik-adik, pegang tongkat ekornya. Si ular itu, beneran jadi tongkat lagi.
Nah, adik-adik pernah nggak tongkat dilempar kemudian jadi ular? Nggak pernah adik-adik ya. Dan adik-adik juga nggak bisa kan mengubah tongkat jadi ular. Harusnya juga nggak bisa. Kalau mengubah ular jadi tongkat gimana? Nggak bisa juga. Ya. Jadi nggak bisa tuh ganti-gantian tongkat ular adik-adik. Nah, tapi Tuhan bisa. Dan itu yang Tuhan lakukan melalui Musa. Lalu udah selesai adik-adik? Oh belum adik-adik. Ada satu lagi yang Tuhan lakukan. Tuhan suruh Musa apa? Masukkan tangannya ke dalam bajunya. Ya, jadi dulu bajunya itu kayak jubah gitu adik-adik ya. Kemudian Musa masukkan ke dalam bajunya. Kalau sekarang mungkin masukin ke dalam kantong. Kemudian dikeluarin. Wah, tangannya jadi sakit kusta adik-adik. Putih kayak salju ya. Biasanya orang sakit kusta itu satu badan adik-adik. Tapi Musa sakit kustanya cuma di tangan. Cuma di tangannya dimasukin ke kantongnya, ke dalam bajunya. Nah, lalu kemudian Tuhan bilang, masukkan lagi ke dalam bajunya. Lalu kemudian Musa masukkan. Nah, waktu Musa keluarin, wah, sekarang udah nggak sakit lagi. Sakit kustanya hilang. Adik-adik, Tuhan kita hebat ya. Dia pakai mengubah tongkat menjadi ular, kemudian dia bisa buat tangan Musa yang sehat jadi sakit, jadi sehat lagi, jadi normal lagi kayak semua. Adik-adik, ini adalah mukjizat yang Tuhan lakukan. Tapi adik-adik, ada tapinya nih. Tuhan pakai apa yang ada pada Musa. Ya, Tuhan gak suruh Musa buat robot, Tuhan gak suruh Musa buat pedang dulu baru bisa melakukan mukjizat. Tapi Tuhan pakai apa yang ada pada Musa. Nah, adik-adik, sekarang apa yang ada pada adik-adik? Mungkin adik-adik gak punya tongkat kayak Musa, tapi adik-adik punya tangan yang bisa dipakai. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan, gimana caranya sih melayani Tuhan, Ustaz? Nah, misalnya adik-adik di rumah, ya, lihat mama lagi sapu pel, bantuin mama papa. Nah, itu salah satu bentuk di dalam kita menggunakan tangan kita untuk melayani Tuhan. Ya, apalagi adik-adik? Lalu kalau misalnya adik-adik pikir, oh saya punya kepintaran, saya bisa belajar nilainya bagus. Nah, itu adalah kemampuan yang Tuhan kasih sama adik-adik. Nah, adik-adik bisa pakai itu untuk melayani Tuhan juga. Gimana caranya melayani Tuhan melalui kepintaran? Adik-adik belajar yang baik, dapat nilai yang baik. Nah, adik-adik itu udah jadi berkat buat orang lain. Nah, masih banyak lagi adik-adik yang bisa dilakukan. Nah, yang penting adik-adik, Tuhan itu mau pakai kita. Ya, Paulus juga, adik-adik juga. Ya, pakai gimana untuk memuliakan Dia, untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan mau pakai apa yang adik-adik sudah ada, yang Tuhan sudah kasih sama adik-adik. Ya, apapun yang adik-adik punya itu bisa dipakai oleh Tuhan. Kemampuan adik-adik, misalnya kepintaran, lalu kemudian ada semangat yang tinggi, ya, itu termasuk kemampuan-kemampuan Tuhan berikan kepada adik-adik sekalian. Jadi kita bisa pakai kemampuan apa yang Tuhan berikan, asal kita terus berdoa pada Tuhan supaya Tuhan bisa memampukan kita. Ya adik-adik, mari kita jadi anak-anak yang terus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melayani Dia. Ya, kita berdoa yuk. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kemampuan dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau juga telah senantiasa menyertai kami. Bapa, biarlah Engkau boleh menggunakan kemampuan-kemampuan kami ini untuk memuliakan Engkau, supaya kami dapat hidup terus di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, udah dengarkan tadi cerita dari Rasul Peter, kalau Tuhan yang akan memampukan semua yang sudah Tuhan kasih buat kita. Talenta kita, kemampuan kita, Tuhan pasti akan memampukan kita. Karena kita itu istimewa di mata Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian,
Aku istimewa. Semuanya bangkit diri dengan penuh semangat kita layankan pujian ini ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, selesai sudah ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Lalu ini akan pimpin dalam doa, adik-adik berdoa dalam hati ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh membantu kami untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh menjadi anak yang mau mengembangkan talenta kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga aktivitas kami selanjutnya. Dan juga jadikan kami anak sekolah minggu yang tetap setia mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah.